Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Judul renungan kita pada hari ini adalah Janda di Sarfat. Elia adalah nabi yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kuasanya pada Raja Ahab. Saat Tuhan tidak menurunkan hujan dan terjadi kelaparan di seluruh negeri, Tuhan tetap memelihara hidup Elia. Tuhan memerintahkan burung-burung gagak memberikan makan. Setelah sungai Kerit kering airnya, Tuhan memerintahkan Elia pergi ke wilayah Sidon dan diam di Sarfat. Karena Tuhan sudah memerintahkan seorang janda di Sarfat untuk memberinya makan. Meskipun Sidon adalah pusat penyembahan berhala atau Baal, ternyata janda ini takut akan Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan dia berbuat seperti apa yang dikatakan dengan Elia, ayat 15. Kisah burung gagak dan janda di Sarfat menunjukkan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita. Tidak ada jaminan bahwa saudara atau saudari seiman pasti bersedia dipakai Tuhan untuk menolong kita. Padahal kita tahu mereka rajin ke gereja. Bahkan mungkin juga mereka aktif pelayanan ini dan itu. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dengan memandang rendah orang-orang tertentu. Karena mereka bisa saja dipakai Tuhan menjadi alatnya. Kalau orang yang belum percaya Kristus bisa menolong siapa saja, termasuk kita, alangkah baiknya kita pun mau dipakai Tuhan untuk menolong siapa saja. Jangan pasif atau hitung-hitungan saat Tuhan mengirimkan orang-orang tertentu untuk ditolong, sekalipun dia belum percaya Kristus. Mari dengan penuh ketulusan kita memiliki hati yang penuh kasih seperti Kristus, yang selalu mau dan siap menolong siapa saja. Bertahan di tengah kesulitan hidup dengan memiliki iman yang sungguh kepada Allah. Ya, saudara, mari kita membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai yang ke-16 ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di situ. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Setelah itu dia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah dia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Dia berseru pada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, dia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anak-anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia, serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkekurangan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, kalau kita lihat, di dalam ayat 7, itu ada suatu negeri, yaitu Israel ini ya, yang mengalami kekeringan. Kenapa kok kering? Karena sungai ini kering. Kenapa kok sungainya kering? Karena hujannya tiada turun di negeri itu. Itulah sebabnya kenapa sungainya jadi kering. Nah, itulah kondisi Israel Utara, di mana kekeringan melanda di mana-mana. Sehingga tentu saja kelaparan datang secara otomatis. Nah, Nabi Elia yang sedang kita baca ini, itu hidup pada zamannya Raja Ahab, raja di Israel Utara yang ibu kotanya Samaria. Nah, kalau kita berhenti sampai di sini, kita mau merenungkan sebentar ya. Dalam kehidupan kita, adakah masa-masa di mana kita mengalami kekeringan hidup? Ketika kita mengalami kekeringan hidup, seperti negeri ini yang mengalami kekeringan yang sungainya pun yang harusnya menyegarkan, itu tidak ada.
Apa yang seharusnya kita lakukan? Kekeringan hidup yang saya maksudkan mungkin seperti hubungan Anda hambar, atau mungkin kekeringan hidup di mana Anda tidak memiliki gairah untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu misalkan. Jadi begitu hopeless hidupan ini. Merasa kering, tidak ada semangatnya. Nah, biasanya ketika orang mengalami situasi yang tidak mengenakan ini, situasi yang menyesakkan ini, maka orang itu biasanya di luar berbuat tindakan atau melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Entah itu sifatnya baik atau juga buruk. Kan bisa juga karena adanya kekurangan perekonomian, maka orang ini berbuat sesuatu yang sangat buruk, yaitu mungkin melakukan penjarahan, perampokan, bahkan untuk rela melakukan pembunuhan hanya untuk mempertaruhkan sesuap nasi. Bisa juga seperti itu. Bisa juga orang itu semakin rajin berdoa. Tapi apakah berdoa itu adalah sesuatu yang baik di masa kesesakan? Nah, memangnya nggak boleh berdoa di masa kesesakan. Maksud saya yang dipentingkan di sini gini ya. Motivasi ketika seseorang berdoa. Apakah semata-mata ingin bisa lepas dari kesesakan? Atau motivasinya itu benar-benar pengen menghadap Tuhan dan ingin introspeksi diri. Tuhan, apakah yang hendak Engkau ingin bicarakan, komunikasikan melalui peristiwa yang tidak menyenangkan ini? Bedanya apa sih yang pertama sama kedua? Orang yang kedua ini mencari kehendak Tuhan di tengah situasi yang tidak mengenakan. Tetapi kalau orang yang pertama itu pokoknya pengen keluar, kehendak Tuhan tuh peduli amat gitu loh. Pokoknya aku pengen bebas, pokoknya pengen aku lepas dari segala permasalahan ini. Jadi fokusnya tuh aku. Saudara perhatikan baik-baik, sama-sama doa. Minta kelepasan, tapi hanya berhenti sampai sana. Yang satunya mungkin sama, minta kelepasan, tapi pengen tahu apa maksud Tuhan di tengah perizinannya untuk mengizinkan kita untuk mengalami hal yang tidak mengenakan ini sama sekali. Yang satunya mencari kehendak Tuhan, yang satunya pokoknya lepas dari kesesakan ini. Beda enggak? Beda. Tuhan menilainya juga beda enggak? Pasti beda. Ya. Oke, kita lanjut. Terus di tengah kekeringan itu, Tuhan ngomong sama Elia, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Saudara, di sebelah kanan saya ini ada peta gitu ya. Ini di daerah Israel, daerah sini. Ini termasuk mungkin kalau zaman sekarang sudah daerah Libanon ya. Daerah Sidon. Jadi di Israel Utara, ini Israel Utara ini kan begini gini ya. Ini Danau Tiberias ini ya. Danau Tiberias, ini Laut Mati atau sini Sungai Yordan. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ini adalah Sea of Galilea. Sea of Galilea yaitu Danau Tiberias di sini. Ini Sungai Yordan benar, gitu ya. Ini kalau di bawah ini nanti pergi ke daerah Yerusalem. Dan ini adalah Israel Utara seperti ini. Jadi ngungsi jauh gitu ya, ngungsi jauh. Nah, tapi gini ya. Yang jadi permasalahan itu adalah ketika Elia disuruh pergi jauh ke wilayah Sidon, terus Tuhan ini bilang gini, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberikan engkau makan. Saudara, kalau dipikir-pikir aneh juga ya. Kenapa kok yang dipakai Tuhan ini seorang janda gitu loh? Karena janda sekarang sama janda dulu beda ya. Mungkin sekarang janda bisa hidup kaya gitu misalkan, karena bekerja perempuan memang dihargai. Tapi kalau dulu mereka dianggap second class. Jadi kalau hampir pasti kalau memang disebut sebagai janda, suaminya sudah tidak ada, merawat anaknya sendiri, maka bisa hampir dipastikan bahwa dia itu adalah orang yang tidak berkecukupan. Tetapi mengapa kok orang yang justru tidak berkecukupan,
Itu yang dipakai Tuhan untuk memelihara daripada hidup Elia. Nah, sebelum sampai ke sana, kita lihat secara umum ya. Ini ngomong gini ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu memperhatikan kehidupan hambanya. Elia ini adalah hamba Tuhan, hamba yang melayani. Tuhan tidak pernah tidak peduli terhadap kesejahteraan dari orang yang sungguh-sungguh melayani dia. Perhatikan ini baik-baik. Tuhan tidak pernah tidak peduli terhadap orang yang sungguh-sungguh melayani dia. Jadi Tuhan punya banyak cara untuk memelihara orang-orang yang memang dipakai olehnya. Cara Tuhan memberikan pertolongan terkadang aneh. Ya kayak tadi itu yang saya cerita itu. Kok yo menggunakan janda ini aneh tuh ya. Nah tapi siapa itu namanya? Elia ini nabinya enggak banyak cincong ya. Enggak banyak cakap, enggak banyak bingung, tanya, "Duh, kok janda sih? Kok aneh sih Tuhan ini?" Enggak banyak kayak gitu ya. Pokoknya pergi ke Sidon langsung berangkat. Gitu ya. Nah, ini. Setelah itu dia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Sarfat daerah Sidon kan ya. Setelah dia sampai ke pintu gerbang kota itu tampaklah di sana, nah ini ya, seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Terus Elia ini ngomong, "Cobalah ambilkan bagiku air dalam kendi." Jadi Elia ini suatu hal yang positif sekali ya. Tidak mempertanyakan cara Tuhan memelihara dia, kok aneh apa gitu, enggak. Kalau yang dipikir itu agak aneh, kenapa kok harus janda, harus menolong Elia, bukankah janda secara ekonomi juga agak susah, karena harus menghidupi dirinya sendiri dan juga anaknya. Ya itu sudah disebutkan di atas. Nah, cuma mari kita bahas permintaan Elia. Mari kita lihat permintaan Elia dari sudut pandang janda ini. Mungkin ya, janda ini mikir, oh minta air, ya wis lah. Soalnya dia kebetulan mungkin ada air. Nah ayat 11 ini repot. Ketika perempuan itu pergi ngambilnya, maksudnya ngambil air ya. Terus Elia ini berseru lagi, "Coba ambil juga bagiku sepotong roti." Mungkin dalam hati janda ini mikir, lagi pembantumu dah. Oh, disuruh-suruh kayak gitu loh. Mungkin saja ya, ada rasa dongkol gitu loh. Kenapa kok ada rasa dongkol? Ya karena belum ini diambilkan, ini suruh ngambil lagi. Memangnya dia di toko roti? Kan bukan juga. Nah, kita lihat respon janda ini ya. Perempuan ini menjawab, "Demi Tuhan, demi Yahweh Allahmu yang hidup. Sudah roti yang kamu minta tuh tidak ada di tanganku, tuh tidak ada. Sehingga ada sekarang itu adalah tepung, bukan roti." Ya loh? Dan itu cuma segenggam tepung. Segenggam tepung loh, bisa jadi apa? Apa nanti pengolahannya itu pakai banyak menggunakan ragi atau yeast gitu ya. Sehingga roti ini itu ngembang tuh, ngembang tapi kono isine gitu ya. Loh? Bisa juga kan? Ya bisa aja. Terus janda ini bilang gini ya. "Aku ini sekarang ngumpulkan 2-3 potong kayu yang kamu lihat itu. Itu adalah aktivitas terakhirku." Seolah-olah ngomongnya itu. "Setelah aku mengumpulkan daripada kayu api ini dan membakar serta membuat roti, maka aku akan mati. Karena aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat." Nah, di tengah keputusasaan seorang janda, ini yang hebatnya Tuhan. Tuhan itu bisa menggunakan orang yang desperate kayak janda ini. Itu untuk memelihara kehidupan Elia. Wah, ini luar biasa sekali nih. Ya toh? Nah, janda ini yang katanya bisa memberikan pertolongan kepada Elia. Tadi kan Tuhan ngomong ya, "Kamu akan ditolong oleh seorang janda." Loh, jandanya sendiri kesusahan loh. Nggak memiliki kondisi yang lebih baik daripada Elia loh. Kalau misalkan kita jadi Elia, kita sebagai hamba Tuhan ya misalkan ya, kita mungkin pikir, loh, Tuhan ini gak salah, tak? Apa guyonan ya? Maksud janda sing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari aja susah. Bahkan di hadapan kita ngomong hampir mati. Dia tidak punya pengharapan lagi. Terus gimana caranya dipakai untuk menolong kehidupan Elia? Nah, ya loh. Memang hal ini keunikan daripada Tuhan itu gitu ya. Dari sini kita melihat bahwa
cara yang Tuhan gunakan untuk memelihara daripada Nabi Elia itu di luar yang pernah dipikirkan oleh manusia. Jadi orang yang kelihatannya putus asa dan tidak pengharapan, ternyata Tuhan mau pakai menjadi penolong bagi Nabi Elia. Itu sebabnya slide ini berjudul Penolong yang Tidak Terduga. Berbagi di tengah kondisi sulit. Elia ngomong ya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti. Jadi Elia ngomong, lu enggak apa-apa, lu buat roti, ada segenggam tepung, itu sedikit minyak, kamu olah, itu enggak apa-apa. Tapi, aku buat nosek ya. Saudara, kalau sampai berhenti sampai di sini pun, dan kalau perempuan ini saya bayangkan misalkan orang yang temperamental, saya tidak bisa membayangkan raut wajahnya pasti merah merona ini ngamuk nih ya. Kok cek isa-isa nih orang minta di tengah kesulitan, pengen dipelihara, pengen minta bantuan, itu tidak apa-apa. Tapi kok minta didahulukan daripada yang memberi pertolongan. Loh ini kan repot ini. Jadi kalimat Elia ini mengindikasikan bahwa perempuan ini tetap harus menyediakan roti bagi Elia. Padahal bagi perempuan ini, Elia itu bukan siapa-siapa. Utang aja enggak kok. Bukan sanak saudara, bukan suami, bukan keponakan, bukan paman, bukan siapapun. Atas dasar apa engkau meminta lebih diutamakan daripada kehidupanku? Saudara, dari sini kita belajar ya, untuk tidak egois. Lebih mengutamakan orang lain. Lebih mengutamakan kepentingan bersama. Jadi berbagi di tengah situasikan kondisi yang sulit, itu sama dengan menyatakan iman di tengah masa yang sulit. Saudara, untunglah ayat firman Tuhan itu tidak berhenti di ayat ke-13. Elia berkomunikasi terhadap perempuan ini tidak berhenti di ayat ke-13. Tetapi terus di ayat 14 ngomong gini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas bumi. Maksudnya gini, walaupun kau membuat itu dan mengutamakan aku dalam pembuatan roti itu, engkau tidak akan pernah kekurangan. Saudara, ini Elia cuma ngomong ya, belum terbukti loh. Betul ya? Kalimat di ayat 14 ini sangat penting ya. Karena mengandung janji bahwa Tuhan itu akan memelihara hidup daripada janda ini. Iman dari janda di Sarfat itu masih belum mampu percaya bahwa kondisi sekarang yang dialami itu dia akan mampu bertahan. Dia masih tidak percaya itu. Memang secara akal sehat tidak mungkin sih. Mau dianalisa kayak apapun tidak mungkin itu bertahan. Nah, tapi satu hal yang perlu kita soroti begini ya. Ruang lingkup yang dilihat janda ini adalah ruang lingkup kekuatannya sendiri. Itu sebabnya cakrawala pemikirannya dia itu mengatakan bahwa, wah aku ini tidak mampu. Karena apa? Karena apa yang janda lihat ini adalah ruang lingkup pemikirannya sendiri. Tetapi di mata Elia, yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas, memiliki hati untuk percaya bahwa pertolongan Tuhan di tengah situasi yang tak masuk akal ini, mungkin terjadi. Mungkin bagi manusia itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Nah, jadi penjelasan penyertaan Tuhan kepada janda di Sarfat ini penting ya. Saudara, setiap orang kondisi imannya beda-beda. Kepada orang janda di Sarfat ini, Tuhan merasa perlu untuk menjelaskan melalui Elia. Tidak usah khawatir. Nanti Tuhan akan menyediakan tepung yang tidak akan pernah habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan pernah berkurang. Tapi ada juga orang yang seperti Abraham, yang ketika disuruh keluar daripada Ur Kasdim, tidak usah tanya-tanya, ini kemana Tuhan apa? Pokoknya ikuti Tuhan dan dia sampai nanti ke Kanaan. Dan sekalipun Kanaan mengalami kekeringan, kelaparan, dia pergi ke Mesir, balik lagi ke Kanaan. Abraham memang memiliki iman yang sangat luar biasa. Tapi tidak semua orang bermasalahnya seperti Abraham. Itulah sebabnya ketika Tuhan memperlakukan umatnya, itu Tuhan tahu kapasitas iman kita itu seperti apa. Dan dia akan berkomunikasi dengan kita
sesuai dengan kapasitasnya itu. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Saudara, ini penting sekali ya. Perempuan ini beriman dan mau menaati perintah Elia. Jika perempuan itu tidak memiliki iman dan tidak mau membuatkan makanan untuk Elia, maka perempuan ini pasti juga akan mati beserta dengan anaknya yang dikasihnya. Karena yang dia lakukan adalah, aduh, aku tidak percaya sama omonganmu. Wes pokoknya sekarang aku mau buat daripada roti dengan segenggam tepung ini, pokoknya aku tak makan sendiri, tak kasih no anakku. Wes, aku tidak mau ngurus sampai kehidupanmu Elia, tidak usah ngurus. Kalau pemikirannya seperti itu, maka yang terjadi adalah perempuan ini pasti akan mati dan tidak menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dari sini kita bisa melihat bahwa iman dan tindakan daripada perempuan ini itu bisa menyelamatkan kehidupannya dari kematian. Iman kita kepada Kristus juga menyelamatkan kita dari hukuman neraka yang menyala-nyala, yang memisahkan kita dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Kalau kita tidak memiliki iman kepada Kristus, maka kita masih hidup dalam keberdosaan kita, dan hukuman dosa adalah maut yang kekal. Jadi kalau kita lihat kalimat yang berwarna merah, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, itu adalah tindakan iman. Kalimat yang berwarna biru, yaitu perempuan itu, dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya, itu adalah hasil yang diperoleh dari orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Orang yang memiliki sandaran hidup atau menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Ini orang memiliki pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, yakinlah dan percaya ketika hidup kita benar-benar bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Jangan pernah khawatir akan hal tersebut. Bukti dari Tuhan yang tidak ingkar janji adalah di ayat 16. Ketika melakukan perintahnya, padahal si perempuan ini, janda ini belum tahu ini berhasil apa enggak. Wes pokoknya dia percaya omongan daripada Elia. Ternyata benar loh. Tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Jadi apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan tidak pernah salah. Ini kayak keajaiban mujizat air jadi anggur. Yang bisa tahan sampai 1 minggu lebih. Dicedok tidak habis-habis itu. Dan pemimpin pesta sampai berpikir, wah engkau ini menyimpan anggur yang paling baik diletakkan di paling belakang ya. Padahal itu adalah karya Tuhan di dalam kehidupan orang di Kana, perjamuan kawin di Kana itu. Padahal setiap hari tentunya, kembali lagi ke perempuan janda ini, perempuan ini membuat roti, menggunakan tepung, menggunakan minyak untuk kebutuhan untuk dirinya sendiri, anaknya dan Elia. Tapi kok bisa tidak kurang-kurang ya, ini mujizat Tuhan. Fakta Tuhan tidak pernah ingkar janji, sesungguhnya menjadi kekuatan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan selalu memegang tangan kita, melewati lembah-lembah kekelaman, menghapus daripada air mata kita. Kan firman Tuhan dengan jelas berkata, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menaungiku dan menjagaiku. Saudara, berjalannya bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan melindungi saudara, Tuhan akan menyertai saudara. Sama seperti Tuhan menggunakan janda di Sarfat untuk memelihara Elia. Demikian juga Tuhan akan memakai kehidupan kita seperti janda di Sarfat itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.